400 meters. First in position. Plus. You take the one on the left. 2 up. Down. 3. Halo Lur, selamat datang kembali di Ngomongin Film Aja. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sedang dalam keadaan sehat serta dilancarkan semua urusan dan rezekinya ya Lur ya. Masih bersama saya Mang Samsul Da Silva yang kali ini akan membawakan sebuah film berjudul Sniper The White Raven yang dirilis pada tahun 2022 yang lalu. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cekiprot. Wow. Film berlatar belakang di perbatasan antar negara yang sedang berperang. Kisah akan dimulai dari pasangan suami istri yang memilih untuk hidup santuy dan damai dengan tidak ikut berpartisipasi dalam konflik yang saat ini sedang terjadi. Si suami bernama Mikola dan istrinya yang bernama Natasha. Mereka berdua tinggal di dalam gubuk sederhana yang jauh dari pemukiman dan mereka sudah merasa sangat bahagia tanpa harus ikut-ikutan berperang. Haruskah aku bertahan dengan ketidakberdayaan seorang lelaki yang ditinggalkan? Mikola berprofesi sebagai seorang guru matematika yang setiap hari berangkat mengajar menggunakan sepeda ontel tuanya, sedangkan Natasha sendiri bertugas mengurus rumah sambil sesekali melukis dan membuat karya seni sesuai minat dan bakatnya. Good morning. Morning. They've even got snipers. Velocity is a physical quantity that Saat sedang mengajar, tidak jarang Mikola mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari muridnya dikarenakan dirinya yang berasal dari negara tetangga alias musuh bebuyutan dari negara ini. Di mana Mikola yang penyabar dan tidak menyukai kekerasan pun memilih untuk diam ketika diperlakukan tidak sopan oleh muridnya sendiri. We both know. You don't belong here. Dengan konflik yang semakin memanas dan berbagai perlakuan yang tidak menyenangkan, Mikola nyatanya selalu merasa bahagia karena ketika pulang ke rumah, selalu ada istrinya yang menunggu untuk dijima dan itu cukup membuat hari-harinya menjadi lebih berarti dan bersemangat. Uray. Di keesokan harinya ketika akan berangkat mengajar, Mikola melihat dua tentara musuh yang sedang berjaga di jalanan yang sering dia lewati, yang tanpa ada rasa curiga sedikit pun, dan karena memang dia cinta damai serta tidak peduli dengan konflik yang sedang terjadi, Mikola tetap melanjutkan keberangkatannya yang mana saat dia sampai di sekolahan, dia tidak menemukan satu orang pun di sana. Dan setelah melihat berita di televisi, dikabarkan jika konflik perang ini semakin meluas dan para tentara di negara ini diturunkan untuk menghabisi mata-mata yang dicurigai telah membantu negara musuh memerangi negara ini. Mikola pun langsung buru-buru pulang ke rumah dan menemukan dua tentara yang tadi berjaga di jalanan sedang menyiksa dan baru saja selesai memperkosa istrinya. Di mana mereka berdua menganggap jika Natasha adalah mata-mata yang ditugaskan untuk mencari informasi. Yang meski Mikola sudah bersikeras menjelaskan jika dia adalah istrinya, mereka berdua tetap menyiksa dan membakar rumah mereka berdua yang ketika Natasha kesal dan bermaksud untuk melempar mobil mereka dengan batu, Natasha malah...
Keesokan harinya, Mikola ditemukan oleh dua tentara negara ini tengah tertidur tepat di samping jasad istrinya, di mana kedua tentara yang baik hati ini pun berinisiatif menggali tanah untuk menguburkan jasad Natasha. Sedangkan Mikola sendiri terlihat masih sangat terpukul dengan kepergian sang istri tercinta yang di tengah puing-puing reruntuhan rumahnya. Mikola menemukan satu patung kayu karya seni dari sang istri untuk dibawa dan disimpan sebagai kenangan terakhir mendiang sang istri tercinta. What happened out there is besides the issue. Kedua tentara baru ini kemudian membawa Mikola ke pangkalan militer untuk diamankan, di mana Mikola yang sudah tidak memiliki tujuan hidup lagi pun tiba-tiba berkata bahwa dia ingin mengikuti latihan militer dan mengusir tentara musuh dari negara dan tanah air mereka. Awalnya Mikola mendapatkan kesulitan dalam berbagai jenis latihan yang dia ikuti. Mungkin alasannya ya karena sebagai mantan guru matematika yang cinta damai, anti kekerasan dan tidak pernah latihan fisik, hal ini tentu cukup menyulitkan bagi dirinya. Tetapi dengan tekad yang kuat dan timing yang tepat, tak butuh waktu lama bagi Mikola untuk bisa menjadi pribadi yang baru, bahkan lebih unggul dari semua relawan yang ada. Suatu ketika, Pak Pelatih memberitahu bahwa markas pusat sedang kekurangan sniper di garda terdepan, di mana saat Mikola berdiri dan mengajukan dirinya, Pak Pelatih dan para relawan pun sempat ragu karena dasarnya dia yang seorang cinta damai dan anti kekerasan. Namun Mikola yang sekarang sudah memiliki tujuan hidup yang baru pun berani melakukan sebuah tantangan bahwa dirinya mampu membongkar pasang senjata AK-47 hanya dalam waktu kurang dari 20 detik, dan lebih gilanya lagi, ia akan melakukannya dengan mata yang tertutup. Well, Raven, ready? Any takers? In 18 seconds. Dan akhirnya Mikola yang sekarang memiliki nama baru yaitu Raven pun berhasil melakukannya dalam waktu hanya 18 detik saja. Di mana Bapak Kapten yang menyaksikan tantangan tersebut pun melihat sebuah potensi besar pada diri Raven alias Mikola untuk bisa menjadi seorang prajurit tangguh yang tak terkalahkan. Singkat cerita, Raven dan beberapa rekan lain yang terpilih pun dipindahkan ke tempat pelatihan khusus sniper, di mana mereka semua diberikan senapan berjenis SVD atau biasa dikenal dengan Dragunov. Dan hanya Ravenlah satu-satunya orang yang diberikan senapan berbeda, yaitu senapan biasa yang sudah tua. Yang hal ini sengaja dilakukan karena Raven tidak memiliki basic militer dan masih dianggap baru di dunia pertentaraan. Meski selalu diperlakukan berbeda daripada yang lain, Raven menunjukkan mental dan kebulatan tekadnya ketika dia tidak bergeming sedikit pun ketika si instruktur menembak tepat di samping tubuh para tentara, yang hal ini merupakan sebagian dari pelatihan sniper. Bahwa aturan basic seorang sniper adalah tetap tak terlihat dalam kondisi apapun. It's crucial to remain absolutely invisible. Minus. 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 Dalam teori dan perhitungan, Raven jelas lebih unggul daripada Jerome Pauline, maksudnya daripada yang lain, karena seperti kita tahu Raven adalah guru matematika yang sudah terbiasa dengan rumus hitung berhitung. Sehingga sebelum si kapten menyelesaikan soalnya, Raven sudah bisa menjawab terlebih dahulu. Distance to Kamaz is 493 meters. Not bad, Raven.
Saatnya ujian menembak. Para tentara diharuskan menembak saat malam hari yang dipenuhi dengan kabut, di mana saat yang lain menembak sesuai dengan instruksi. Raven tetap sabar menunggu dan tak kunjung menarik pelatuknya, di mana dia menunjukkan kesabaran seorang sniper sejati dengan menunggu waktu yang benar-benar tepat untuk menembak. Code green. Code green. Raven. Code green. Bob minus. +3, Raven. Raven akhirnya secara resmi diterima di skuadron pertama sebagai sniper utama di baris depan, yang saat itu juga langsung dikirim dalam sebuah misi pembersihan tentara penjaga musuh bersama sang kapten sendiri, di mana Raven dan tim harus membersihkan area tersebut agar jalur yang biasa dilewati warga sipil bersih dari penjagaan tentara musuh. Dan saat itulah muncul dua warga sipil yang mengendarai mobil yang akan memasuki negara ini, di mana para oknum tentara musuh ini pun menghadangnya dan bermaksud untuk memperkosa istri dari keluarga tersebut. Setelah si suami dibuat tak sadarkan diri, dan sebelum semua itu terjadi, Raven dan tim sudah bersiap dengan targetnya masing-masing. First in position. One. I will shoot her! Congratulations on your first mission. Including Norway, the US, and Canada. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan di mana tentara musuh sedang mengintai dua sniper dari pihak Raven yang sedang merangkak perlahan di bawah panasnya terik matahari. Sniper musuh yang terkenal sangat mematikan ini bernama Sam. Ini dia orangnya, yang ternyata sudah berjam-jam menunggu dengan sabar mereka berdua dan sudah siap untuk menembak. Namun sebelum itu, Sam merekam aksinya menggunakan alat perekam sebagai kebanggaan atas kemampuannya tersebut. Pamer skill lur. Jasad satu sniper korban kehebatan Sam pun berhasil dievakuasi ke markas, dan cukup membuat si kapten dan semua orang terkejut karena sniper ini terkenal paling jos dan paling hebat di pasukan mereka, sehingga kematiannya cukup menjadi sebuah tanda tanya tentang siapa sniper musuh yang telah mampu membunuhnya. Untuk menggantikan misi ini, maka akhirnya dikirimlah si kapten, Raven, dan beberapa sniper yang lain untuk memasuki wilayah tersebut, di mana mereka mulai berangkat pada pagi hari buta untuk bersiap kalau-kalau ada beberapa tentara musuh yang berkeliaran di area tersebut. Dan ya, benar saja. Beberapa saat setelah Raven dan tim memasang jebakan, muncullah beberapa tentara musuh yang salah satunya ternyata adalah mantan murid si Raven yang pernah melakukan tindakan tidak menyenangkan, yang karena ini adalah perang. Raven dan tim pun terpaksa harus membantai mereka semua tanpa rasa kasihan sedikit pun. 20. 5. 4. Who's Ivan? Setelah berhasil meratakan pasukan pertama, Raven dan si kapten pun berhasil masuk ke pos pertama, yang di sana mereka perlahan merangkak untuk mengawasi dua tentara yang sedang berjaga, yang setelah diamati secara baik-baik, kedua tentara tersebut ternyata adalah pelaku yang telah memperkosa sekaligus membunuh Natasha, istrinya.
Yang mana saat si kapten menyuruh Raven untuk bersabar dan jangan dulu menembak, jiwa dendam yang meronta-ronta dalam diri Raven pun seketika tumpah ruah yang membuat jarinya tidak tahan untuk menarik pelatuknya. Dan akhirnya Raven berhasil membunuh satu dari dua pelaku tersebut. Tetapi masalahnya sekarang adalah posisi mereka telah diketahui sehingga satu pelaku yang tersisa pun langsung memberitahukan posisi tersebut sehingga si sniper Sam pun berhasil membunuh si kapten dengan cukup mudah. Sniper. Position. Kematian si kapten tentu membuat Raven semakin terpukul. Setelah kehilangan istri tercinta, kini ia pun harus kehilangan orang terdekatnya yang mana akhirnya Raven pun nekat melakukan misi sendirian untuk menumbangkan dua sniper musuh di wilayah mereka yang posisi tersebut cukup menyulitkan karena kedua sniper musuh sudah bersiaga di posisinya masing-masing. Yang satu berada di gedung kosong dan yang satu lagi berkamuflase menjadi tumpukan limbah. Dan entah bagaimana caranya, Raven sudah berada di tengah rumput alang-alang sejak berjam-jam lebih dulu daripada mereka berdua, sehingga ketika si sniper limbah bergerak mundur karena kebelat pipis, Raven pun langsung menembaknya saat itu juga. Beberapa waktu berlalu, Raven pun dipanggil untuk segera merapat ke pangkalan pusat yang di situ sedang terjadi masalah serius ketika si sniper Sam mempublikasikan atau mempertontonkan rekaman video miliknya ketika sedang membantai 5 sniper mereka dan 3 penembak senjata mesin termasuk si kapten, yang mana tujuan dari publikasi video tersebut adalah untuk menakut-nakuti pasukan di negara ini dalam rangka menekan mental semua tentara yang ada. He publishes his videos to demoralize us. 12.7 over long distances, mostly 1.5 kilometers. Kemudian Raven dan tim akan diterjunkan dalam sebuah misi yang berlokasi di sebuah pabrik kimia, yang mana diketahui jika si sniper Sam berada di sana dan Raven serta tim dikirim untuk segera membinasakan si sniper Sam tersebut. Namun karena di sana terdapat banyak bahan kimia yang mudah meledak dan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, maka mereka semua harus bergerak dengan sangat hati-hati dan jangan asal menembak. Sehingga rencananya adalah dengan membersihkan dulu musuh yang berkeliaran di bawah dan barulah Raven sendiri yang akan bergerak untuk membunuh si sniper Sam secara langsung. Status. Di keesokan harinya mereka sudah sampai di lokasi, di mana 10 sniper ditempatkan pada jarak aman untuk siap melindungi pergerakan Raven. Sementara Raven sendiri akan bergerak masuk sendirian dengan membunuh beberapa penjaga yang tidak terjangkau. Yang salah satu dari penjaga tersebut adalah pelaku yang telah memperkosa dan membunuh Natasha yang kemarin berhasil lolos, sehingga kesempatan ini sekaligus menjadi ajang pembalasan dendam atas kematian sang istri tercinta. I should have shot you when I had. Setelah Raven memberikan kode, ke-10 sniper pun langsung menghabisi para penjaga yang ada di bawah, disusul dengan tembakan mesin yang ditembakkan oleh satu pengalih perhatian supaya si sniper Sam tidak mendengar dan tidak menyadari jika para pasukannya sudah tewas dan tak ada lagi yang akan melindungi posisinya dari bawah. Hold this position, sir. Dengan hati-hati, Raven pun mulai memasuki gedung pabrik kimia tersebut, di mana si sniper Sam menyuruh satu rekan snipernya yang bernama Johnny untuk menghubungi para pasukan penjaga di bawah yang ketika mereka tidak merespon panggilan, Johnny pun bangun dari posisinya untuk memeriksa ke bagian bawah. Dan saat itulah Raven diam-diam mendatangi posisi persembunyian si Johnny dengan senapan yang masih ada di tempatnya, di mana Raven meletakkan sebuah granat tepat di posisi tersebut untuk membunuh si sniper Johnny saat dia kembali nanti.
Sementara itu, si sniper Sam yang mulai tidak nyaman atau khawatir dengan pasukannya pun memutuskan untuk bangun dari posisinya di mana ia pergi ke atas gedung dan menemukan satu snipernya sudah tewas sehingga dia mulai menyadari akan keberadaan pasukan yang sedang mengawasinya saat ini. What about the security group? Not responding. At 200. What happened? Sniper. Ketika Sam kembali ke posisinya, saat itu juga dia melihat patung buatan Natasha tergeletak di depannya. Yang ketika dia sedang kebingungan, tiba-tiba... Setelah Sam dan semua pasukannya tewas, Raven langsung mengambil alih senapan milik Sam untuk bersiap menyambut kedatangan pasukan bantuan. Di mana saat Raven sudah menembak kapten mereka, ke-10 sniper yang berada di posisinya pun langsung menyerang pasukan ini dan langsung meratakan mereka semua dengan cepat. Setelah misi ini sukses, Raven pun berjalan kembali ke arah rumahnya yang kini sudah reot dan tak terurus. Di sana masih terdapat batu tanda cinta damai karya Natasha, istri tercinta yang karena sekarang dendamnya sudah terbalaskan. Raven pun mengunjungi makam Natasha sekaligus meminta izin untuk melanjutkan perjuangannya. Stay with me always. Singkat cerita, disinilah Raven sekarang. Lokasi yang dingin di bawah hujan salju, di mana Raven akan menjadi seorang sniper profesional dengan skill di atas rata-rata yang siap menembak siapapun yang terlihat, dan film pun tamat. Ending yang cukup mereven-revenkan ya lur ya. Pesan-pesan yang bisa diambil dari film ini adalah bahwa perang atau kekerasan bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah. Maka wahai kalian para tentara sejati, tetaplah mengabdi. Karena rakyat adalah ibu kandung kalian yang sebenarnya. Saya Samsul mewakili jajaran tim yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Paket Asia.